Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, gimana kabarnya? Sebelum kita masuk pada video kali ini, ayo di subscribe dulu. Buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Baiklah Anda semua, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang paraphrasing. Let's see it together. What is paraphrasing? Paraphrasing is a rewriting of text in your own words. Jadi paraphrasing itu adalah bagaimana kita menulis kembali sebuah teks dengan kata-kata kita sendiri. It used to clarify meaning. Gunanya yaitu untuk menjelaskan mengenai makna sebuah teks. Used to shorten a longer statement but keeps the main ideas. Juga digunakan untuk memperpendek atau memperpanjang sebuah statement pernyataan, tapi tetap menjaga ide pokok dari pernyataan atau teks tersebut. Kemudian a way to enhance vocabulary, yaitu salah satu cara untuk menambah vocabulary. Selanjutnya, why is paraphrasing important? Mengapa paraphrasing ini penting? Pertama yaitu to avoid plagiarism, yaitu untuk menghindari plagiarism. So apa itu plagiarism? Plagiarism is a copying someone else's words or ideas without giving credit to the author. Jadi paraphrasing itu adalah plagiarism itu adalah yaitu mengcopy kata-kata atau ide seseorang tanpa memberikan penghargaan terhadap orang tersebut. Maksudnya tanpa menuliskan dari mana ide tersebut atau kata tersebut diambil. Selanjutnya, it is a serious offense in academic world. Ini adalah sebuah serious offense, yaitu sebuah pelanggaran yang serius dalam academic world, dalam dunia akademik. Selanjutnya, steps to paraphrase. Ada beberapa steps untuk melakukan paraphrase. Yang pertama yaitu read the passage carefully, yaitu dengan membaca passage-nya secara hati-hati. Kemudian decide the main ideas of the passage, kemudian tentukan ide pokoknya dari passage tersebut. Kemudian highlight important words or phrases, kemudian tandai kata-kata penting atau frasa yang penting. Selanjutnya put the main points in your own words, yaitu put main points in your own words, yaitu buat ide pokok tersebut, ide pokok dengan kalimat Anda sendiri. Apa catat ide pokok dan kalimat Anda sendiri. Selanjutnya, guidelines for paraphrasing. Ada beberapa guidelines untuk melakukan paraphrasing. Yang pertama yaitu change the structure or order of the sentence and or paragraph, yaitu mengganti struktur atau susunan daripada kalimat atau paragraf tersebut. Contohnya, students seem to be under serious stress because they have so much homework. Yaitu diganti menjadi, katanya students terlihat serious stress, sangat stres karena memiliki terlalu banyak pekerjaan rumah. Ini bisa kita change, ini namanya indo kalimat atau independent clause dalam bahasa Inggris. Students seem to be under serious stress, ini namanya independent clause atau indo kalimat. Kemudian because they have so much homework, ini namanya anak kalimat atau dependent clause. Dia bisa kita change dependent clause-nya menjadi di depan, tapi diganti because-nya diganti sama dengan since. Since they have so much homework, students seem to be under serious stress. Jadi ini dependent clause-nya menjadi di depan, independent clause-nya atau induk kalimatnya menjadi di belakang. Ini diganti. Ini namanya complex sentence, ya. Ini caranya untuk men-change structure or order of the sentence. Dan mengganti induk kalimat dengan anak kalimat, posisinya terganti di depan satu di belakang satu. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu guidelines for paraphrasing. Find appropriate synonym, yaitu dengan cara mencari sinonimnya atau persamaan katanya. Ini contohnya students, persamaannya juga pupil persamaannya, kemudian learner juga, ini adalah persamaan daripada student. Kemudian homework bisa assignment, ini tugas, ini PR. Kemudian serious menjadi severe. Kemudian seems menjadi appear. Contohnya, students seem to face serious pressure due to countless homework. Jadi students terlihat serious pressure, tidak sangat tertekan karena homework countless. Karena homeworknya terlalu banyak sehingga tak terhitung. Countless. Jadi students-nya diganti dengan learner. Learner seems-nya jadi diganti menjadi appear. Kemudian serious menjadi severe. Kemudian they, students-nya diganti menjadi pronoun-nya yaitu they. Kata ganti O-nya menjadi they. When have so many assignment. So many menjadi countless.
Countless, ini terlalu banyak sehingga nggak bisa dihitung lagi. Countless. Kemudian assignment, homeworknya PR diganti menjadi tugas atau assignment. Jadi seperti ini jadinya. Students seem to face serious pressure due to countless homework menjadi learners appear to be under severe stress because they have so many assignments. Ini contoh penggantiannya, yaitu dengan mengganti sinonim. Jadi sinonimnya atau persamaan katanya. Oke, selanjutnya yang kedua, yang ketiga yaitu change active voice to passive and vice versa. Yaitu mengganti aktif menjadi voice, active voice menjadi passive voice, bentuk aktif menjadi bentuk pasif atau sebaliknya, bentuk pasif menjadi bentuk aktif. Contohnya, this strategy is not always possible or desirable. Tapi strategi ini tidak selalu bisa, tergantung kalimatnya. Students seem to be under serious stress because they have so much homework. Bisa kita bentuk pasifkan menjadi students seem to be under serious stress. Bentuk pasifkan menjadi as they are given too much assignment. Dia menjadi pasifnya dari students seem to be under serious stress. Untuk pasifnya adalah they are given too much assignment. Ini adalah pasif present tense. Ini present tense tensesnya dibentuk aktifnya dibentuk pasifnya or given. Students appear to be under a lot of pressure. Di students terlihat a lot of pressure, terlihat sangat tertekan. Ya, tampak sangat tertekan. Oke, selanjutnya yang keempat, change word forms, yaitu dengan cara word formnya, bentuk katanya yang diganti. Contohnya, students seem to be under serious stress because they have so much homework. Menjadi students feel seriously stressed because they have so much homework. Jadi ini aja negatif. Serious stress. Ini bentuk ini noun, kata benda. Ini adjektif, kata sifat diganti menjadi ini adverb, kata keterangan, dan ini verb. Katakan seriously stressed because they have so much homework. Ini diganti. Ini di kata adverb, kata keterangan. Ini kata sifat. Diganti bentuk katanya. Morph. Ya. Selanjutnya, guidelines for paraphrasing. Now put all the strategies together. Ini asal katanya, students seem to be under serious stress because they have so much homework. Bisa kita dengan menggunakan seluruh strateginya. Yaitu yang pertama yaitu mengganti because so many assignment are being given. Ini dari induk kalimatnya ini diganti induk kalimatnya di depan awalnya diganti menjadi anak kalimatnya di depan. Because so many assignments. Too much homework. Too much menjadi so many, homework diganti menjadi assignment, berarti di sini persamaannya, persamaan katanya atau sinonimnya. Pertama diganti dulu yang tadi pergantian induk kalimat menjadi anak kalimat, kemudian diganti dari sinonimnya, kemudian juga dipasifkan are being given, dipasifkan juga, kemudian they appear to be seriously stressed. Kemudian juga bentuk kata yang diganti jadi seriously stressed. Jadi serious stress menjadi seriously stressed. Ini menggunakan keempat cara tadi. Pertama yaitu dari induk kalimat menjadi anak kalimat, ganti nya, kemudian dipasifkan, kemudian dicari sinonimnya, kemudian juga diganti bentuk katanya. Jadinya, because so many assignments are being given to students, they appear to be seriously stressed. Jadi inilah good paraphrase dengan menggunakan keempat cara tadi. Oke, selanjutnya. Ini ada beberapa latihannya, coba kita coba. Now try this simple exercise. Peter didn't arrive in time to see Lucy. Peter tidak datang tepat waktu untuk bertemu dengan Lucy. Yang manakah hasil paraphrase-nya? Peter didn't meet Lucy because he arrived late. Peter tidak bertemu Lucy karena dia datang terlambat. Nah, ini yang benarnya. Ya, Peter didn't arrive in time to see Lucy. Peter tidak datang tepat waktu untuk melihat Lucy. Jadi Peter didn't meet Lucy because he arrived late. Peter tidak bertemu Lucy karena dia datang terlambat. Kalau yang B-nya Lucy came too late, so she couldn't see Peter. Kalau yang B-nya Lucy yang datang terlambat, padahal salah, yang datang terlambat itu adalah si Peter. Kemudian yang ketiga, Peter came too early, so he wasn't able to see Lucy. Peter yang datang terlalu cepat, salah, berarti dia datangnya terlalu terlambat. Oke, yang nomor 2. Leave my house now or I will call the police. The lady said to the man. Jadi ini yang mana yang benar? Nah, coba kita lihat satu ya. The lady told the man to leave the house and call the police. The lady meminta kepada laki itu untuk meninggalkan rumahnya dan menelpon polisi.
Berarti lady-nya minta kepada laki-laki untuk meninggalkan rumah dan menelpon polisi. Ini salah. Yang ke B-nya, the lady wanted the man to leave the house and call the police. The lady menginginkan laki-laki itu untuk meninggalkan rumah dan menelpon polisi. Ini juga salah. Ini yang C yang benarnya. The lady threatened to call the police if he didn't leave the house. Jadi the lady threatened, mengancam untuk menelpon polisi jika dia tidak meninggalkan rumah. Dia itu adalah si laki-laki tadi. Ya, inilah yang benarnya hasil daripada paraphrasingnya. Kata dia, leave my house now or I will call the police, kata si lady. Dan kalau masih sekarang atau saya akan memanggil polisi. Yang benar itu adalah ini, C. Lady mengancam untuk memanggil polisi jika laki-laki itu tidak meninggalkan rumah. Yang ketiga, he last had his eyes tested 10 months ago. Jadi matanya itu terakhir kali dites 10 bulan yang lalu. Lihat mana paraphrasingnya. Yang A, he hasn't had his eyes tested for 10 months. Jadi dia tidak mentes matanya selama 10 bulan. Emang benar ini kan? Karena terakhir kali dites itu adalah 10 bulan yang lalu. Berarti ini benar. He hasn't had his eyes tested for 10 months. Dia tidak mentes matanya selama 10 bulan. Sama karena dia terakhir kali 10 bulan yang lalu. Kalau yang B-nya, he has to have his eyes tested within 10 months. Dia harus mentes matanya dalam jangka waktu 10 bulan. Bukan. Tidak seperti ini. Kalau yang C, he tested his eyes every month for 10 months. Jadi kalau yang C ini paling jauh sekali melencengnya. Dia mentes matanya setiap bulan selama 10 bulan. Ini salah sekali. Padahal katanya terakhir kali had, itu adalah 10 bulan. Oke, Anda semua, ini paraphrasing ini bermanfaat sekali juga ketika Anda mengerjakan soal-soal TOEFL. Ini bermanfaat sekali paraphrasing ini. Karena dia disampaikan dengan kata-kata yang lain. Sinonimnya misalnya disampaikan atau bentuk katanya dari aktif menjadi pasif atau dicari bentuk morfologinya yang diganti dari adjektif menjadi adverb. Ini bermanfaat sekali paraphrasing ini. Oke, Anda semua, demikianlah meeting kita pada kali ini. Semoga Anda semua paham ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.